Para kades di Banten tolak masa jabatan 9 tahun. Pasalnya terkesan serakah dan tidak percaya diri. Jika nanti disetujui 9 tahun, pasti minta 15 tahun. Dan tidak tertutup kemungkinan minta jabatan seumur hidup. Jangan-jangan memang mereka ini dimanfaatkan untuk agenda politik yang lebih besar bagi orang atau kelompok yang lebih besar dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, ternyata banyak kepala desa yang tidak setuju dengan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kenapa? Di antara mereka ada yang tampaknya merasa malu dengan masyarakat. Karena mereka menjadi bahan hujatan masyarakatnya. Dan gara-gara keinginan untuk menjadi kepala desa yang terlalu lama, mereka merasa malu karena dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang serakah. Misalnya para kades yang ada di Provinsi Banten. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Pinus.id menurunkan berita di bawah judul para kades di Banten tolak masa jabatan 9 tahun. Berita ini hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Banten. Penolakan wacana revisi Undang-Undang Desa untuk memperpanjang masa jabatan dari semula 6 menjadi 9 tahun datang dari para kepala desa di Provinsi Banten. Pasalnya, selain bertentangan dengan undang-undang, revisi perpanjangan masa jabatan kades ini terkesan serakah dan tidak percaya diri. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Kabupaten Lebak, Rafiq Rahmat Taufik. Menurutnya, selain menolak, ia juga menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa ini terkesan tidak percaya diri. Kami para kepala desa di Provinsi Banten menolak karena selain bertentangan dengan undang-undang juga terkesan serakah dan tidak percaya diri, ungkap Rafiq saat dihubungi Pinus pada Kamis 19 Januari. Menurut Rafiq, selain alasan tidak mahu disebut serakah dan tidak percaya diri, jika wacana ini direalisasikan pemerintah, ada potensi pengurangan masa jabatan para kepala desa yang saat ini menjabat. Contohnya saya dilantik tahun 2021 dan berakhir 2027. Jika revisi masa jabatan 9 tahun kali 2 periode disetujui, berarti saya punya peluang mencalonkan 1 periode lagi. 6 tahun periode pertama ditambah 9 tahun periode kedua, maka sama dengan 15 tahun. Padahal kalau 6 tahun dikali 3 periode, ada peluang menjabat jadi kades itu 18 tahun, ujarnya. Lebih lanjut, mantan jurnalis senior di Banten ini menerangkan, undang-undang itu tidak pernah berlaku surut karena ada asas non-retroaktif. Jadi ketika undang-undang masa jabatan 9 tahun disahkan, tidak secara otomatis kades yang menjabat hari ini akan bertambah masa jabatannya. Terang Rafiq. Masih kata Rafiq, periodisasi bukan menjadi alasan bagi kepala desa untuk memaksimalkan kinerjanya. Jika kualitas kades itu mumpuni dan berkomitmen memajukan desa, 6 tahun juga cukup itu. Sebaliknya, jika kemampuan dan komitmennya minim, mau 9 atau 10 tahun, juga tidak akan mampu menjadikan desa semakin maju dan malah jadi mubazir, ujarnya.
Ia meminta agar fokus saja merevisi undang-undang desa yang berkaitan dengan hak asal-usul desa dan pengembalian kewenangan desa sepenuhnya. Karena banyak kewenangan desa yang saat ini terdegradasi akibat banyaknya aturan yang tidak sejalan dengan undang-undang, ucapnya. Selain itu, adanya wacana perpanjangan masa jabatan kades yang disuarakan oleh sekelompok kecil kades dari Jawa Tengah ini, dikhawatirkan regenerasi kepemimpinan di level paling bawah ini akan tersendat. Jika nanti disetujui 9 tahun, pasti minta 15 tahun. Dan tidak tertutup kemungkinan minta jabatan seumur hidup, tandasnya. Hal yang sama disampaikan Yayan Hendrayana, Ketua Abdepsi Kecamatan Cilongrang, Kabupaten Lebak ini juga menolak keras adanya wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Kami tidak mau dicap sebagai orang serakah jabatan. 1 periode 6 tahun sudah cukup untuk bangun desa. Presiden, gubernur, bupati dan wali kota termasuk anggota DPR aja cuma 5 tahun kok, ujar Kades Cikamuning yang kerap disapa Jaro Alef ini. Perlu saya garis bawahi sahabat, bahwa yang saya sampaikan ini bukan saya tujukan kepada seseorang atau sekelompok orang atau kepada yang sedang kita bicarakan dalam kesempatan sekarang ini. Tetapi adalah untuk secara umum, termasuk untuk diri saya sendiri selaku manusia. Jadi memang sahabat BN, yang namanya manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, nafsu. Yang nafsu ini memang tak habis-habisnya. Jabatan ini pun begitu. Pertama mungkin dapat saya 1 tahun jabatan jadilah. Selanjutnya 5 tahun jadilah. Selanjutnya 6 tahun jadilah. Selanjutnya dapat 2 periode jadilah. Selanjutnya dapat 3 periode jadilah. Selanjutnya 9 tahun jadilah. Selanjutnya seumur hidup jadilah. Selanjutnya maunya nanti sudah mati juga berjabatan. Kenapa? Karena nafsu. Maka manusia kalau nafsunya sudah tidak bisa dikendalikannya lagi, kalau dia membawakan nafsunya kepada kekuasaan, dia akan ingin berkuasa selama-lamanya. Dari dia ingin turunkan kepada istrinya, turunkan kepada anaknya, turunkan kepada cucunya, turunkan kepada cicitnya sampai hari kiamat. Orang akan hilang rasa malunya kalau nafsunya sudah memperbudak dia. Kalau orang sudah diperbudak nafsu uang, dia tidak akan malu mencari uang dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang tidak bermoral, dengan cara-cara yang mempermalukan dirinya sendiri pun dia tidak malu. Kalau sudah diperbudak oleh kekuasaan, dia tidak akan malu diperkatakan orang, dia tidak akan malu melakukan apapun demi kekuasaan yang dia dapatkan. Yang penting baginya berkuasa. Karenanya, agar diri kita bisa dikendalikan memang harus ada rasa malu. Seperti para kades ini. Dia malu dikatakan orang serakah. Maka baginya biarlah tidak diperpanjang menjadi 9 tahun, biarlah 6 tahun saja. Sebab dia merasa malu dikatakan masyarakat dia serakah. Sahabat BN, kita mungkin perlu merenungkan, kalau masa jabatan kepala desa ini 9 tahun, apalagi kalau dikali 3 periode pula menjadi 27 tahun. Apakah tidak kita pikirkan bagaimana nanti generasi muda di desa itu yang juga ingin berbakti kepada desanya. Kita tidak pula bisa menyesali para kades yang menuntut 9 tahun ini. Sebab jangan-jangan memang mereka ini dimanfaatkan untuk agenda politik yang lebih besar bagi orang atau kelompok yang lebih besar dari dia.
Karena itu sahabat, harusnya rasa malu yang dimiliki oleh kepala desa ini juga dimiliki oleh para wakil rakyat di DPR. Ketika akan mengubah atau merevisi undang-undang desa ini dari masa jabatan kepala desa 6 tahun menjadi 9 tahun. Sebab nanti bisa saja rakyat beranggapan bahwa ada tujuan tertentu bagi pihak yang melakukan revisi undang-undang ini. Bisa saja rakyat beranggapan ada agenda yang lebih besar yang akan didapatkan oleh yang merevisi undang-undang ini. Jika itu dilakukan, sudah seharusnya kita renungkan bahwa negara kita ini, bahwa bangsa kita ini sudah perlu mengevaluasi niatnya kembali. Untuk apa dia memimpin? Untuk apa dia berkuasa? Kalaulah tujuannya memimpin, tujuannya berkuasa untuk mengabdi kepada rakyat, untuk membangun bangsa dan negara ini, mungkin dia akan mengedepankan rasa malu kalau laku langkahnya di dalam berkuasa, kalau laku langkahnya di dalam memimpin akan menjadi buah bibir rakyatnya. Karena rakyatnya menganggap setiap tindakan yang dilakukannya adalah bertujuan yang tidak hanya khusus tujuannya untuk kemajuan bangsa dan negara, tetapi di balik itu ada tujuannya yang paling besar, tujuan untuk melepaskan dahaga nafsu kekuasaannya yang tidak puas-puas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.